Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, alhamdulillah kita bisa kembali bertemu setelah satu semester. Kita bertemu pada mata kuliah yang lain, dan hari ini kita bertemu pada mata kuliah yang baru. Mungkin baru mendengar mata kuliah fikih muamalah ekonomi. Baik, anak-anak sekalian, untuk fikih muamalah sendiri itu adalah sebuah ilmu yang harus difahami baik kita sebagai umat muslim, khususnya bagi kalian yang perbankan syariah, karena tataran perbankan itu masuk kepada wilayah muamalah. Untuk memahami wilayah muamalah tersebut harus dipahami menurut para ulama, dan para ulama sendiri itu membahas di dalam sebuah kitab. Ada banyak kitab tentang ekonomi dan perbankan, namun secara teori dan prakteknya langsung itu masuk ke dalam fikih muamalah. Nah, baik anak-anak sekalian, jadi mata kuliah kita pada semester ini adalah namanya fikih muamalah, ya. Selanjutnya kita masuk pada konsep muamalah. Bagaimanakah konsep muamalah itu sendiri dalam kajian fikih muamalah? Nah, pengertian fikih muamalah secara bahasa, fikih muamalah itu terdiri dari dua kata, yaitu al-fiqh kemudian al-muamalah. Al-fiqh artinya al-fahmu, pemahaman, sedangkan al-muamalah itu ta'amul bainasnain. Al-fahmu itu adalah pemahaman, ya, pemahaman dalam sebuah konsep. Kemudian ta'amul bainasnaini itu adalah interaksi antara satu dan dua orang, interaksi sesama manusia, itu namanya muamalah. Nah, secara istilah fikih muamalah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, fikih muamalah secara umum dimaknai, dan kemudian fikih muamalah secara khusus, ya. Artinya, makna fikih muamalah secara umum itu digunakan untuk semua selain ibadah, ya. Jadi fi hukukil khalqi itu berarti membahas hak-hak yang berkaitan tentang makhluk sesama manusia atau interaksi dengan sesama manusia. Sedangkan fi hukukir rabbi itu berarti muamalah yang berkaitan dengan hak-hak dengan Allah Jalla wa'ala, berarti berkaitan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun makna fikih muamalah secara khusus yaitu al-ahkamus syar'iyyatu al-muta'alliqah bi umurid dunya kal bai'i wasyira'i wal ijarah war rahni wa ghairi dzalik. Yang artinya hukum syara', ya, hukum-hukum syara' atau hukum syariat yang mengatur tentang urusan keduniawian seperti jual beli, ya, berdagang, ya, pinjam meminjam, gadai menggadai, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kedudukan fikih muamalah. Kedudukan fikih muamalah bisa kita lihat dalam diagram berikut ini. Yang pertama, al-Islam, ya, kemudian ada akidah, ya, ada syariah, ada akhlak.
Islam itu membahas tiga komponen besar: akidah, syariah, dan muamalah. Nah, kalau kita lihat di akidah, syariah, dan akhlak ya, syariah itu kita lihat ada muibadah, ada muamalah ya, ada ibadah, ada muamalah. Bagian ibadah yang tadilah yang kita sebutkan bahwa ibadah mahdhah ya, terkait dengan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan muamalah ya, selain dari muamalah yang kita jelaskan tadi, juga interaksi sama manusia dalam bentuk apa? Mungkin ada pernikahan ya, al-ankah ya, kemudian jinayah ya, kemudian qadha ya, pidana dan perdata. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip dalam fikih muamalah ya, apa saja prinsip-prinsip dalam fikih muamalah. Prinsip-prinsip dalam fikih muamalah. Nah, prinsip dalam fikih muamalah yang pertama itu adalah hukum dasar muamalah itu adalah boleh, yaitu al aslu fil asya al fil muamalah al ibahah illa madallal dalil ala khilafihi. Pada dasarnya asal dari muamalah atau segala sesuatu pada persoalan muamalah adalah hukumnya mubah, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan atas makna yang lainnya atau makna yang membolehkannya ya, mubah, atau atas dasar dalil yang lain yang mengharamkan atau melarang bermuamalah tersebut. Nah, artinya segala bentuk praktek dalam ekonomi boleh-boleh saja, baik dia itu persoalan perbankan, baik itu persoalan penggadaian, kemudian jual beli, pada prinsipnya boleh, kecuali ada dalil yang menyatakan atau dalil itu adalah ada unsur yang pada prakteknya menyatakan keharaman atau bertentangan dengan syariat. Maka jika ada unsur tersebut, maka muamalah itu jadi batal ya, jadi haram hukumnya. Yang kedua ya, selanjutnya adalah tidak ada unsur paksaan atau sukarela, seperti dalam ayat Al-Quran surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sesuka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh diri kamu sekalian, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Nah, di sini bisa kita lihat ada kata-kata antakuna tijaratan antaradin ya. Ada kesepakatan antaradin, ridho sama ridho ya, suka sama suka antara keduanya. Jadi tidak ada unsur keterpaksaan untuk mengambil atau menerima barang tersebut. Antaradin dengan sama harga yang disepakati sebelumnya. Jadi tidak ada unsur paksaan, ridho, maka itu sah secara muamalah. Itu yang sesuai dengan ayat Al-Quran surah An-Nisa 29. Yang ketiga ya, mendatangkan manfaat dan menjauhkan mudarat ya. Prinsip dalam muamalah itu adalah harus menghasilkan sebuah manfaat ya, baik besar maupun kecil, dan diharapkan besar lah ya. Kemudian seyogyanya menjauhkan dari segala macam kemudaratan. Nah, ini sebuah prinsip dalam bermuamalah.